Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Fa wallahu majzi anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi wa iktafa atharahu ila yaumil la raiba fihi. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Yarhamukallah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan pemirsa Narasi Dakwah TV yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk kembali melaksanakan rutinitas kewajiban kita, melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita laksanakan dengan berjamaah. Kemudian seperti biasa kita lanjut di hari Sabtu pagi ini dengan mengkaji bersama-sama kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Abu Isa At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati beliau. Harapan kita, doa kita adalah semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Allah selalu melimpahkan kepada kita inayah, taufik, ma'unah. Kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Dan pada akhirnya kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih indah daripada husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan langsung membahas kitab Syama'il, karena bab perbincangan Nabi di malam hari ini sudah 3 kali pertemuan ini. Nanti kalau tidak selesai maka bisa 4 pertemuan. Maka insya Allah bab kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samar ini akan kita selesaikan insya Allah dengan izin Allah. Semoga Allah meridhoi. Akan kita selesaikan pada pertemuan pagi hari ini insya Allah. Kenapa disampaikan dalam beberapa pertemuan? Karena memang panjang. Hadis ini sangat panjang hadirin. Menceritakan curhatan 11 istri, yang curhatan ini sampai kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Menceritakan tentang 11 tipe suami, di mana 1 sampai 8 telah kita bahas bersama-sama, telah kita dengarkan bersama-sama, telah kita baca bersama-sama. Bagaimana 8 tipe suami yang dicurhatkan oleh para istri-istri ini. Yang rata-rata dari 8 ini mayoritas adalah mencela dan menyampaikan keburukan suaminya. Sekali lagi ini tidak baik. Jadi menyampaikan atau membicarakan aib atau kejelekan suami itu adalah perkara yang sangat-sangat dibenci dalam agama. Tetapi kenapa 11 perempuan ini rata-rata mereka menceritakan kejelekan suaminya? Ya alhamdulillah, ini karena
Dengan seperti itu kita menjadi tahu tipe-tipe suami. Kalau semuanya menjawab suamiku baik, suamiku baik, suamiku baik, itu kan tidak jadi bahan ngaji nanti. Nah, jadi oleh karena itu ya qadarullah ini, karena mungkin mereka ini belum mengenal Islam hadirin. Jadi 11 orang ini yang menceritakan keburukan suaminya ini belum mengenal Islam pada saat itu, karena mereka adalah wanita-wanita Badui. Yang kemudian ini memang merupakan garisan Allah, takdir Allah, sehingga kita bisa mengambil ibrah dari 11 tipe suami yang disampaikan di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ke suami yang nomor 9. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu biha bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qalatit tasi'atu, berkata istri yang nomor 9. Sudah sampai istri yang nomor 9. Jenengan tasik kemutan apa mboten? Istri nomor 1 sampai nomor 8 pernah ngomong apa? Kalau supe nggih, buka YouTube-nya aja ya. Baik. Ya. Wa qalatis tasi'atu, berkata istri yang nomor 9. Zauji Rafi'ul Imadi. Monggo, Pak Anwar, tafadhol. Terus Pak, ke sebelah. Monggo. Baik. Saya ulangi, berkata istri yang nomor 9. Zauji Rafi'ul Imadi, Tawilun Nijadi, Azimur Romadi, Qaribul Baiti Minan Nadi. Istri yang ke-9 berkata, Zauji Rafi'ul Imadi, suamiku itu tiang-tiang yang ada di rumahnya adalah tinggi. Jadi istri yang nomor 9 ini menceritakan bahwa tiang rumah suaminya itu adalah tiang yang tinggi. Sokone niku dhuwur, Pak. Soko omah. Niki soko omah. Tiang rumahnya adalah tiang yang tinggi. Kemudian Tawilun Nijati, dia memiliki sarung pedang yang panjang. Ini bukan pedang tapi sarungnya panjang. Kemudian Azimur Romadi, dapurnya penuh dengan debu. Kemudian Qaribul Baiti Minan Nadi, rumahnya dekat dari Majlisul Qaum, dari tempat berkumpulnya manusia. Baik, ada berapa tadi? 1, tiang rumahnya tinggi. Ini tiang soko loh, sanes tiang orang. Tiang soko. Tiang rumahnya tinggi. Sarung pedangnya panjang. Dapurnya kotor, penuh dengan debu. Kemudian rumahnya dekat dengan tempat pertemuan, Majlisul Qaum. Nadi itu klub. Nadi itu klub. Jadi kalau klub sepak bola itu yaitu nadi. Ini Persebaya itu berarti nadi Persebaya, berarti FC, Pak. Jadi klub itu nadi bahasanya. Misalnya Real Madrid berarti apa? Nadi Real Madrid. Nah, ini Persika apa Persika? Persika itu ya sepak bolanya Trenggalek. Nadi Persika. Kalau di Mesir itu ada klub yang yang supporternya itu ngalah-ngalahi supporter tim nasionalnya, Pak. Jadi di Mesir itu ada sebuah klub yang klub itu supporter fanatiknya itu mengalah-ngalahi timnasnya. Namanya Al Ahli.
Nadi Al-Ahli. Nah, itu berarti Al-Ahli Football Club. Baik, kalau jenengan apa? Baik. Kita bahas pelan-pelan nggih Bapak Ibu, pemirsa dan seluruh yang menyaksikan tayangan kajian Syama'il pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata istri yang ke-9, suamiku tiang rumahnya tinggi. Jadi sokon ini ku, wah ini rumah kekinian banget ini Pak. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya rumah itu kalau tiangnya tinggi, ini menandakan bahwa si'atul khaimah wa kibriha wa kubriha. Jadi menandakan kalau tiang rumah itu tinggi berarti rumah itu luas dan napa wonten rumah kali 3 kali 4 kayak sokone 5 meter nonton. Ya lucu Pak. Jadi biasanya rumah-rumah yang tiangnya tinggi itu rumah yang besar dan luas. Berarti menandakan bahwa rumah suamiku itu luas dan besar. Jadi rumah suamiku ini adalah rumah yang tinggi, itu menandakan bahwa rumahnya besar dan rumahnya luas. Cuman konsep rumah sekarang ini Bapak Ibu, ini kebalikannya ini. Rumah tinggi tapi tidak besar. Tapi kalau kita lihat rumah zaman dulu, rumahnya mbah-mbah kita, niku napa namanya? Rumah napa niku? Joglo napa Limas nggih? Sinom. Itu ruang tamunya ukuran berapa Bapak Ibu? Coba kalau jenengan lihat rumah Limas itu. Itu mungkin ruang tamunya sebesar Masjid Al-Furqon ini Pak. Nanti di ruang tengahnya juga sebesar itu. Pawone karena kan sama 3, 1, 2, 3. Jadi ruang tamunya itu besar selapangan bola, besar sekali. Sampai bingung lek ndeleh kursi Pak. Jadi di kampung, nggih kampung Pak. Jenengan pirsa napa mboten? Apa maksud dari kampung sing ngombo niku Pak? Bali ini. Nah, apa maksudnya niku? Nah, lek wong biyen kan lek genduran iki gen sedeng akeh. Gitu, hal. Baik, coba jenengan lihat konsep rumah sekarang. Rumah jenengan lah. Berapa luas ruang tamunya? Hah? Sekarang ini beda antara ruang tamu dengan ruang santai tengah keluarga. Jadi luweh besar ruang santai nonton TV-nya timbang ruang menerima. Ayo, ruang tamu ki mek nyuplik Pak. Sak kamar gede nih kan. Diisi ki sedeng wong 5 tok. Jadi susah iki lek dong Idul Fitri. Halah kuwi tamu nenek 20 padahal kursine mek sedeng wong 5. Mohon maaf ya, antri dulu yang 15. Musakne sing ning jaba iki yo alah antri di luar nanti yang 5 nanti. Nah, rumah yang baik itu sebenarnya adalah rumah yang ruang tamunya luas. Sekali lagi saya sampaikan kepada para insinyur pada arsitek rumah ini atau pada calon yang membuat rumah atau yang sudah terlanjur rumahnya ruang tamunya kecil, tolong dibedah. Dibujati nggih. Bukan maksudnya ben lek genduren sedeng akeh mboten. Tapi menandakan kalau orang itu ruang tamunya luas, berarti dia itu sangat welcome dan sangat senang kalau kedatangan, apalagi dalam jumlah yang besar. Nah, cuman sekarang enggak tahu kenapa kok konsep-konsep rumah sekarang itu ruang tamunya dibuat sempit ngoten. Rezeki saestu loh. Rezekine titik dari Pak Anwar. Bisa jadi. Makanya mohon maaf ini. Ini menandakan bahwa rumahnya suami yang nomor 9 ini besar dan luas Pak. Terutama ruang tamunya. Ruang tamunya luas. Ruang tamunya luas. Tidak seperti ruang tamu rumah-rumah zaman sekarang. Omahe gede tapi ruang tamune njlempet cilik ngoten. Apalagi mohon maaf, sekarang banyak orang yang menerima tamu di luar rumah. Ini secara adab kurang Pak. Saya sampaikan lagi. Untuk menghormati tamu itu, ya pokoknya dipersilahkan dulu. Walaupun nanti di luar rumah sudah ada kursi. Tapi adabnya menghormati tamu itu adalah
diusahakan menerima tamu itu di dalam, monggo pinarak mlebet. Kalau tamunya mengatakan, pun ngriki mawon ingkang esis, berarti niku ngenyek tamu niku Pak. Berarti rumah jenengan sumuk. Tapi pun tersinggung loh nggih. Pun tersinggung loh nggih. Kok tamu ki ngomong ngriki mawon ingkang esis. Itu jangan tersinggung. Oh, berarti sampean omahku ki panas sumuk toh berarti. Mumpun ngoten. Ya mungkin tamu ini memang ndak kuat sumuk, Pak. Ngapunten. Kalau memang tamu itu menghendaki, sampun Pak wonten ngriki mawon, umpamanya jenengan punya gazebo di halaman pun ngriki mawon kersane lebih santai ngoten. Ndak apa-apa. Oh nggih nek ngoten lek jenengan ngersakne ngoten monggo. Ngoten di luar. Tapi jangan sampai tamu datang, Pak ngriki mawon nggih, wonten jawi mawon nggih. Itu kurang beradab, mohon maaf nih. Kurang beradab. Jadi dipersilahkan masuk Pak. Monggo pinarak mlebet nggih, pinarak mlebet. Nah ini, jadi ini termasuk adab-adab menerima tamu. Nanti insya Allah kita ulang lagi Pak. Dulu kita pernah menyampaikan adab menerima tamu. Nanti insya Allah kita ulang lagi pada kesempatan ini. Tapi kita bahas dulu ini. Yang jelas rumahnya luas. Ya, rumahnya luas ditandakan dengan tiang yang tinggi. Bahwasanya suaminya ini memang suka kedatangan tamu. Niki sinten sing sering menerima tamu Pak. Masya Allah. Kalau niki kathah tamu tapi kalau ndak tahu cetuk. Saya tinggal terus. Mohon maaf kalau yang bertamu ke rumah. Baik. Kenapa rumahnya luas? Karena dalam rangka supaya bisa menerima tamu sebanyak-banyaknya. Nggih. Mangke lek putra-putrinipun badhe bangun rumah, sarankan kepada dia, le omahmu sing gedhi terutama ruang tamunya. Lho apa ya? Itu loh, neng gone Samail kalau, ngoten lho. Karena bisa jadi ruang tamu sempit itu menandakan pemilik rumah itu. Jenengan sing dawuh nggih, sanes kula. Nyun sewu niki sing ruang tamune sempit-sempit niki ngapunten. Baik. Oke, itu yang pertama. Istri yang nomor 9 mengatakan rumah suamiku itu tiangnya tinggi. Ombo omae karena suka menerima tamu. Niki saya apa saya Pak? Saya nggih, saya. Berarti dia memuji suaminya. Semakin kesini itu semakin positif Pak. Sing wingi awal-awalnya kan negatif tok nih wis sini. Semakin kesini semakin ngadem no hati. Wah. Kemudian selanjutnya tawilun nijat. Suamiku itu sarung pedangnya panjang. Kalau sarung pedangnya panjang menunjukkan niki pedang tenanan loh Pak, ojo mikir sing liya-liyane. Ibu-ibu niki pedang tenanan nih karena orang dulu itu suka perang Pak. Beda dengan bapak-bapak sekarang. Jadi sarung pedangnya panjang. Ini menunjukkan bahwa memang pedangnya panjang. Kalau seseorang itu pedangnya panjang menunjukkan perkasa. Domongi mikirnya cok ngendi-ngendi nih kisah. Mboten ngoten Pak. Aduh. Seneni karo pemirsa narasi dakwah iku. Kalau orang itu pedangnya panjang, laki-laki itu pedangnya panjang, menunjukkan bahwa dia itu tinggi besar. Oh, tingginya 120 cm, mosok ya pedangnya menyesuaikan Pak. Tapi kalau ada orang tingginya 180 cm, dhuwur gede dhuwur, berarti kan pedangnya menyesuaikan toh Pak. Nggih mboten? Pedangnya yo dawa. Pedangnya niki pedang tenanan loh niki. Pedang itu orang zaman dulu suka perang ini masalahnya. Pedangnya panjang. Nah, Syekh Abdul Razak mengartikan apa maksud dari pedang panjang. Yang dimaksud pedang panjang ini sarungnya panjang kemudian pedangnya panjang. Dalilun ala tulir rajuli, menandakan bahwa suaminya itu tinggi besar Pak. Maka beruntung istri-istri yang punya suami tinggi besar. Wah istri-istri ini ya, wah alhamdulillah ya dek, suamiku ki jan gede dhuwur.
Mlebu omah itu tak dengkluk dadakan. Saking jan wis gedhe dhuwur tenan suami saya ini. Ngapunten nggih jenengan sing cendhek-cendhek niki ngapunten. Tapi bahagia nggih Pak Dukisan iki. Oh, alhamdulillah. Jadi apa kata Syekh Abdul Razak? Ini menandakan bahwa si suami yang nomor 9 ini yang sarung pedangnya panjang ini dalilun ala tuli rajul. Ini suaminya tinggi besar. Li'annal qasira la yahmilu sayfan tawilan. Karena orang pendek tidak mungkin pedangnya menyesuaikan itu. Jadi wong ki lek cendhek ndak mungkin pedange dawa iki gak mungkin. Menyesuaikan. Wa hadzal wasfu qad yadullu 'ala syaja'ati aidan. Jadi seorang istri yang nomor 9 ini menceritakan bahwa suamiku ini kendel, Bu. Kendel. Aku ki digoda ambek wong langsung diparen nang omahe pokoknya dibelo aku gini. Tidak ada yang berani menggoda saya. Kenapa? Karena suamiku pemberani. Ada suami itu yang penakut itu. Enek petir keluar, enek lindungi malah ndelik dhisik dhewe. Jadi suami yang begini ini suami yang dipertanyakan kelelakiannya. Jadi suami itu harus pokoknya setakut apapun di depan istri jangan menampakkan ketakutan kita Bapak Ibu, Bapak-bapak. Haibah itu, harga diri. Seperti kemarin kita sampaikan, Pak, beras telas Pak. Niki wancine beras Pak. Jangan pernah mengatakan, "Dek, aku ora duwe duit, Dek." Ini harga diri. Masih ora duwe duit pakai tenang, Dek, tenang. Semua akan selesai. Asyo mikir utang sopo iki. Iya mikir Pak, tapi tunjukkan bahwa kita ini kuat di hadapan istri kita. Kendel. Sehingga istri kita ini merasa nyaman. Curhatnya yang awake dhewe berkeluh kesahnya juga kepada suaminya. Nah, suaminya dikeluh kesah yo aku dhewe yo ngene dhewe. Iki engko istriku mencari pelarian yang lain Pak kalau tidak beriman istrinya itu. Suamiku itu tidak bisa dijadikan tempat bersandar, tidak bisa didadekne tempat curhat. Yes, aku tak curhat yang suami orang aja lah, kan bahaya tuh. Makanya suami itu harus kuat di depan istri, harus berani, harus tegas di depan istri Pak. Nah, biar suami-suami ini dihargai oleh istri. Karena istri itu senang dengan suami-suami yang tegas, yang berani, pokoknya yang suami yang bisa memberi solusi dari setiap permasalahan keluarga. Napa wau sarung pedangnya panjang. Itu menandakan bahwa dia itu pemberani, kuat, bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada istrinya. Semoga ibu-ibu nggih, suami-suami jenengan tansah dipun paringi kesehatan lahir lan batin. Ya Allah, kalau suami sakit itu maka istri harus peras keringat banting tulang. Di dalam situasi ini diperkenankan Bu. Ketika suami sakit atau tidak mampu untuk bekerja mencari nafkah, maka ibu di situ mengganti tempat suami untuk ngeragati anak-anak dan sebagainya. Karena suaminya tidak bisa bekerja. Tapi mohon maaf nggih, kadang-kadang suami ketika sakit itu terus istrinya, mohon maaf ya Mas, karena kamu sudah tidak bisa bekerja. Dengan ini saya akan mencari penggantimu Mas. Oh kasihan betul ini kasihan. Baik. Kalau istri mau bersabar maka insya Allah pahalanya luar biasa. Kita lanjut. Azimur romati. Dapurnya suamiku itu adalah kotor. Azimur romat. Romat itu artinya debu. Jadi dapurnya penuh dengan debu. Jadi pawon ini ku reget terus. Bukan karena malas ngresiki. Nah, lek pawone ade iki reget karena cegah nyaponi to, Pak. Ibu-ibu. Tapi dapurnya suami saya ini selalu kotor, selalu penuh dengan debu. Karena apa? Diterangkan oleh pensyarah ini oleh Syekh Abdul Razak bahwa nasyi' anin naril lati tuqadu bistimrari fil baiti ikraman lidhaif. Dari mana debu itu? Debu itu muncul dari api yang selalu menyala, yang terus-menerus menyala karena memasakkan tamu yang datang.
Niki luweng. Sing jelas luweng niki sanes kompor gas nggih. Nggih. Wis pokoke biasane teng dhuwur-dhuwur ngoten niku, Pak. Lek luwengu niku biasane teng gene plafon, teng gene tembok niku ireng, banyak debu, serawang dan sebagainya karena memang banyak masak. Ya Allah. Istri-istri yang solehah tidak akan pernah mengeluh karena suaminya banyak tamunya. Selalu siap, bahkan istri-istri ini menunggu, Mas kok renek tamu ya dino iki, Mas. Nyapa aku ki kangen masak iki. Tapi ada istri tuh, tamu neh. Nyapa dek, kesel aku nggak wedang. Padahal mek nggak wedang belum beleh mentok, beleh pitik, beleh. Ibu siap untuk sering kedatangan tamu, Bu? Masya Allah, siap Pak. Tapi tamu sinten sing bakal moro tenggene jenengan? Siap ngalih. Makanya mohon maaf nggih, mohon maaf. Kalau di Ponorogo itu Bapak Ibu, nggak tahu kalau di Trenggalek. Di Ponorogo itu kalau ada tamu, kayak namung disuguhi aqua ngoten niku suuladab tenggene tamu. Mertua saya itu kalau nggih batin kula iki biasa kan kalau tamu dikasih air mineral ngoten niku kan sudah ya. Tapi dimarahi. Piye kok mek suguhi banyu putih. Lah terus ya dikekne teh, apa kopi, susu. Tapi wonten sing alergi susu lho, Pak. Jadi nyun sewu kalau di sana itu kalau cuman disuguhi aqua aku menyebut merek lagi. Air mineral ngoten niku itu kurang menghormati tamu. Dan minimal air yang ada warnanya. Nah, niki mboten kok marahi tapi niki ceritane kula teng mriku ngoten niku. Nah, syukur-syukur dikene jus. Nah, jadi paling ndak iki ngempakne kompor ceklek ngoten lho, Pak. Jadi paling tidak nanti lek ceklek niku bersaksi di hadapan Allah kalau dulu pas ada tamu ngempakne niku lho ya Allah kula ngempakne kompor. Ndelalah kompore telas ya Allah. Dadak golek-golek yang toko. Oleh moro tamune pamit ya Allah. Sing penting niate niku. Niate badhe ngempakne ngoten. Yang begini kayaknya di kota-kota sudah mulai luntur. Tapi mohon maaf kalau di kota Trenggalek ini kan kalau orang luar Trenggalek mengibaratkan bukan kota, Pak. Bodora kenal kali Trenggalek ini ngendi to. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal Trenggalek ini. Menasional karena gaplek. Karena apa? Iya karena banyak hal lah, nggih insyaallah. Baik. Bangga jadi masyarakat Trenggalek. Jadi dapurnya kotor bukan karena tidak dibersihkan, karena banyak masak. Masakan siapa? Masakan tamu, Masya Allah. Semoga bapak-bapak istri-istri kita adalah istri yang rajin masak nggih bapak-bapak nggih. Alhamdulillah. Tamu niku ditunggoni, orang malah ditinggal ngalih. Ya, ditunggoni. Baik. Nomor 9 ini kesimpulannya adalah suami saya itu adalah suami yang berani, gagah perkasa, kemudian pedangnya panjang, tinggi, secara fisik baik, rumahnya besar, ya karena sering menerima tamu, dapurnya juga kotor. Kemudian yang terakhir dikatakan qoribul baiti minan nadi. Rumahnya suamiku, luar biasanya istri itu Pak. Dia padahal rumah itu mungkin bangunnya bareng-bareng. Tapi dia mengatakan ini rumah suamiku. Suamiku itu rumahnya dekat dengan nadi. Napa nadi? Nadi itu adalah majlisul qaum. Mungkin rumahnya dekat dengan lapangan, rumahnya dekat dengan balai desa, rumahnya dekat dengan masjid. Kenapa? Supaya nanti orang-orang yang sholat di masjid bisa mampir ke rumah saya untuk sekedar makan. Jadi senengan ini kok Pak. Karena rumahnya dekat dengan majlisul kaum, tempat berkumpul kaum, maka orang-orang yang berkumpul itu nanti diharapkan bisa mampir ke rumah untuk saya jamu. Bayangkan, lale awake dhewe kan enek arep tamu ditutup lawangnya Pak. Apalagi tamu yang nanti saya akan mampir ke rumah ya. Mohon maaf saya sedang keluar. Karena tidak mau ditamo. Bapak Ibu, kalau ada tamu yang mau datang ke rumah dan jenengan memang waktu itu bisa menerima, itu adalah keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar Bapak Ibu. Lek perlu wong-wong ki diundang kabeh, moro nyang omahku ya.
Kenapa? Saya akan suguh kamu, saya akan suguh kamu, saya akan suguh kamu. Masya Allah. Ya apa judulnya apalah, permentokan atau perpitian atau perwedusan. Pokoknya intinya mengundang orang ke rumah dijamu. Apakah harus menunggu momentum yang pas? Oh renek acara apapun datang. Mamanya jenengan bergajian tanggal 6. Ini kan tanggal tua nggih. Nah, tanggal muda nanti gajian alhamdulillah Pak Ustadz, utang juga sudah lunas, biasanya dipotong gaji saat ini utuh Pak Ustadz, remon juga baru cair Pak Ustadz alhamdulillah, sertifikasi baru cair juga Pak Ustadz, gaji 13, saya ingin mengundang teman-teman makan, jamaah Samail diundang semuanya ke rumah. Tapi syaratnya ya omah ombo, lek omah nyuplik ya ora sedeng wong sakmene oke. Masya Allah. Datang, Ustadz, saya minta kepada takmir Al Furqan, nanti Samail di rumah saya. Kenapa? Baru dapat rezeki Pak Ustadz. Apa? Baru dunduman warisan Pak Ustadz. Jadi Samail itu di rumahnya, di rumah seseorang jamaah. Masya Allah. Dengan menerapkan prokes tetap. Kemudian Masya Allah. Karena rumahnya luas. Di situ Samail subuhan di masjid sebelah. Kemudian ngajinya di rumah jamaah. Barokah. Rumah itu kalau dibuat ngaji. Barokahnya luar biasa. Hati-hati yang rumahnya sering buat karaoke ini ya. Pokoknya rumah itu kalau sering buat ngaji, Masya Allah, barokahi. Seberapapun uang yang panjenengan keluarkan untuk biaya pengajian ini diganti oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat Bapak Ibu. Sing susah sih yang perumnas sih. Piye Pak Ustaz latar yo ora duwe, omah sempit. Nggih dalan di demo ambek warga. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang penting sudah punya rumah. Nah yang di kampung ini alhamdulillah. Kalau di tempat kami di kampung itu luas banget Pak. Napa malah ngene iki iso mepe jagung niku. Alhamdulillah. Lah sing nang perumnas badhe mepe jagung bingung niku. Tapi yo enek sing nandur jagung sing nang perumnas nggih. Baik. Jadi rumahnya dekat dengan nadi. Setiap ada orang lewat, setiap ada kumpulan-kumpulan diundang. Makanya di rumah, silahkan datang ke rumah, makan di tempat saya. Masya Allah. Nah ini teman-teman Jumat berkah ini. Ustadz enggak di rumah tapi kita bagi-bagikan, itu juga mantap itu Pak. Jadi alhamdulillah jamaah kita, Pak Yusuf dan teman-teman ini ada teras Jumat berkah ya. Itu memang membagi-bagi Masya. Itu podo sama dengan ketika jenengan menjamu orang makan di rumah. Atau Al Furqan ini di Pak Agus, Masya Allah yang sampai sekarang juga berjalan. Itu memberi makan kepada orang-orang yang butuh makan itu. Karena Islam yang terbaik. Ayul Islami khairun. Islam apa? Muslim apa yang terbaik? Bukan yang paling rajin sholatnya. Bukan yang paling rajin Senin Kemisnya. Tapi Muslim yang terbaik. Yang baik paling baik keislamannya adalah it'amut ta'am. Memberi makan kepada orang yang butuh makan. Niku Pak. Jadi Allah itu mengedepankan dimensi sosialnya daripada dimensi secara vertikal. Jadi horizontal di it'amut ta'am, beri makan, memberi makan kepada orang yang butuh makan. Itu adalah muslim yang terbaik. Jadi awake dhewe rong diarani muslim sing apik lek mek sregep salat tok. Lek mek sregep tahajud tok, mek sregep duha tok, Senin Kamis tok. Selama kita belum punya sense of crisis, mempunyai apa jenenge? Kepekaan kepada orang di sekitar kita. Ngono ki rong diarani apik, Pak. Sugih nggih awake dhewe, mewah untuk dirinya sendiri. Itu belum dikatakan baik. Baik itu kalau bisa berbagi dengan orang di sekitar. Nah, ngaji ngene iki kudune tambah apik karo tangga, tambah apik karo fakir miskin. Bukannya ngaji ngene iki tambah tertutup, omahe tutupan terus, pagere tutupan terus. Ku lho bar ngaji ning Al Furqan ku lho. Malah mencurigakan. Iki sing dikaji opo to sakjane nang gone Al Furqan. Nggih. Ndak, kita sampaikan kepada seluruh jamaah, ngaji ngeten iki kudune tambah grapyak karo tangga, tambah sosialnya tinggi, berbagi kepada orang lain. Masya Allah sudah ada teman-teman kita yang memulai itu. Ya. Di warung gratis Al Furqan di Jumat berkah teras amalnya teman-teman kita yang sudah berjalan ini, Masya Allah. Dan Anda bisa jadi bagian, Ustadz rumah saya kecil Pak Ustadz. Tidak mungkin menerima tamu karena yo nenggone ruang tamu niku yo nggak ada motor, nggak ada dodolan istri kula, nggak ada besek.
Istri kula niku jahit yo nggih ada jahit. Saya sungkan menerima tamu Pak Ustadz. Kalau jenengan sungkan menerima tamu, maka sumbangkan harta jenengan, infakkan harta jenengan untuk teman-teman S3 ya. Atau bisa disumbangkan lewat lazismu, lazisnu dan sebagainya. Ini saya bisanya nyumbang karena saya tidak bisa nerima tamu Pak Ustadz. Oke? Atau saya masih nunut morotuwa Pak Ustadz. Badhe nampa tamu sungkan kalih morotuwa kula jerek ngentek-ngenteki gula Pak Ustadz. Nah ini yang berat. Wah sudah. Berikan sebagian harta jenengan untuk teman-teman yang memang sudah aktif di dalam kegiatan sosial memberi makan kepada orang-orang miskin. Masya Allah teman-teman dari Teras Amal dulu. Nggih Pak Yusuf, kenapa Pak Yusuf namanya? Teras Amal. Itu kemarin datang ke rumah sakit untuk memberi makan nakes. Ya sakjane nakes ki wong sugih-sugih, tapi lek dong gaya astronot kan malah melarat, Pak. Artinya malah membutuhkan itu. Datang ke rumah sakit untuk niki untuk penunggu pasien. Masya Allah, tabarakallah. Kalau jenengan tidak bisa menerima tamu karena keadaan, sik nunut nggone maratuwa ning nggone kontrakan omahe cilik. Pripun niki badhe nampa tamu Pak Ustadz wong ngeten iki omah kula cilik, urung iso nggawe omah gedhe. Maka kalau punya kelebihan rezeki, kita tasarrufkan, kita salurkan kepada teman-teman yang bisa untuk menjamu tamu itu tadi. Maksudnya untuk beramal membagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insyaallah ya Bapak Ibu nggih? Insyaallah. Nah. Jadi Bapak Ibu hadirin pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah, suami yang ke-9 itu rumahnya luas karena senang menerima tamu. Badannya tinggi karena dia pemberani dan tegas. Kemudian dapurnya kotor karena sering masak untuk tamu. Kemudian rumahnya dekat dari perkumpulan manusia supaya manusia-manusia yang banyak ini bisa mampir ke rumahnya untuk makan. Wa qalatil ashirah, berkata istri yang nomor 10. Bismillah. Istri yang nomor 9 niku mau saya napa saya? Siapa ngoten niku, Pak? Insya Allah. Dan ini dibongkar ya Pak rumahnya. Digasing gede. Baik. Nomor 10. Qalatil ashirah, berkata istri yang nomor 10. Zauji malikun. Wa ma malikun. Malikun khairun min dzaliki. Lahu ibilun katsiratul mabariki qalilatul masarihi idza sami'na sautal mizhari aikonna annahunna hawaliku. Nggih. Kata istri yang ke-10, zauji malikun, suami saya itu malik. Lek cara sakniki malik niku sultan, Pak. Napa sultan? Penguasa. Sultan itu apa Pak Edo? Sultan itu istilah untuk orang yang kaya banget, Pak. Sultan. Pokoknya mobilnya itu sing metu apa jenenge? Sunroofnya berarti tapi lek mobilnya trocoh niku prajurit. Kok mobilnya niku iso metu sunroof-e berarti sultan ya. Sultan itu duitnya wakeh. Uangnya banyak, tajir melintir. Sultan. Niki wonten ingkang sultan. Niki sing sugih wonten Pak. Nggih alhamdulillah, baik. Jadi suamiku ini Malik. Malik itu orang yang memiliki segala sesuatu. Wes pokoknya suamiku ini sembarang kalian duwe. Segala punya segala-galanya. Malikun. Sultan. Sultan. Maksudnya punya sesuatu yang banyak, yang luar biasa.
Wa ma malikun. Apa itu malik? Apa kata istri? Maksudnya dia punya apa gitu loh. Malikun khairun min dzalik. Apa yang dimiliki suamiku lebih baik dari apa yang dimiliki suamimu, kata istri yang nomor 10. Jadi rotok kemenyek didik nih. Yang nomor 9 tadi kan sudah keren ya Pak. Rumahnya besar, tinggi, badannya kuat, terus suka masak, menerima tamu, dekat dengan majlisul kaum. Jadi intinya wong sing wapi. Tapi kata yang nomor 10, suamiku yang dimiliki lebih baik daripada milik suamimu. Jadi kata si istri yang nomor 10, suamiku itu lebih baik daripada kok iso ngono? Iya kata isi nomor 10. Jadi apa yang dipikirkan oleh istri yang melihat nomor 7, nomor 8, nomor 9, wah apik. Kata nomor 10, suami-suami yang diceritakan kebaikannya pada majelis ini, kata yang nomor 10, suamiku lebih baik daripada itu. Suamiku lebih baik. Apa kata istri yang nomor 10? Lahu ibilun katsiratul mabarik. Lahu ibilun. Suamiku itu punya onta. Punya ternak onta, Pak. Ingat, orang dulu itu kalau punya ternak onta berarti dia orang kaya. Jadi kalau punya ternak onta orang kaya. Kalau punya ternak kambing ya sugih tapi ngesore ternak onta. Karena onta itu zakatnya mahal Pak. Setiap 5 itu, kalau kambing kan setiap sekian puluh itu 40. Jadi kalau onta ini 5 ya kudu zakat nih. Jadi dia menandakan bahwa suamiku ini kaya raya. Kenapa? Karena punya ternak onta. Nek Trenggalek niki tiang sugih napa tandane? Ternak. Bos kebo nggih. Bos sapi niku sugih. Nggih. Bos kambing. Mboten lah sakniki bos ATM mawon. Serasa bos sapi, bos ATM mawon. Rekening gendut niku. Baik. Lahu ibilun. Suamiku itu punya ternak onta. Ingat loh, berarti ya sultan loh Pak. Sultan loh Pak. Sultan ini sembarang duwe. Ternak ontanya banyak. Kemudian apa? Katsiratul mabarik qalilatul masarih. Ternak onta suami saya itu. Jadi onta-onta suami saya itu banyak yang di kandang dekem daripada yang dilepas. Jadi orang dulu itu kalau angon, napa angon niku? Kalau gembala itu dicolne Bapak Ibu, dicolne. Jadi bukan seperti sekarang pemilik hewan diplokoto oleh hewannya, iya toh? Sekarang ini kan pemilik hewan kan dipleter, diplokoto, diperbudak oleh, mungkin apa betul? Masya Allah, enak Pak tadi kewan saat ini gini Pak. Jan, penak. Tingkarek, dek, ngono kan wis moro dewe gitu. Penak sapi, ngono. Moro dewe mbuh ampas tahu, mbuh suket, mbuh damen, moro dewe. Awake dhewe iki sik kalah harus sapi, Pak. Paribasane awake dhewe niki nggih nyun sewu, kalau mau makan dadak nyang dapur nggih. Dadak nyang warung. Lah sapi. Oh. Moro dewe. Ayo. Pengen dadi sapi, Pak? Penak ora usah nyambut gawe, ora usah kangelan, tinggal mbek. Moro dhewe, Pak. Prasmanan pisan. Tinggal pilih, mau pilih katul, milih suket, milih ramban, milih ampas tahu, milih combor. Tapi kan yang penting makan datang sendiri, Pak. Betul itu. Kalau dulu ndak mau, pemilik hewan ugah aku, mosok saya diperbudak oleh hewan saya. Ya lek pengen mau, colne. Jadi hewan-hewan zaman dulu itu kalau pengen, ya dicolne, pagi dicolne Pak, dicolne. Nanti makan di padang rumput, nanti sore tiba. Cuma lek saiki kewan dicolne ya hilang, mulai berangkat 10 mulai karek 3.
Nanti, iya mbok hilang, mbok dipangan garangan apa dia? Hilang Pak sekarang, maksudnya garangan ndasireng Pak, nggih. Bisa jadi. Nah, orang dulu itu cerdas. Loh nyapo saya kok harus diplekoto, diperbudak oleh hewan saya. Makanya saya pesankan kemarin, para pensiunan itu jenengan ini tinggal mena awak. Lah kok pensiun kok ngingu sa? Niki pensiun loh, sing ora pensiun nggih ngingu sapi mboten napa-napa. Kula niki mboten wonten pensiunan Pak Ustaz. Lah napa? Petani. Ya wis ngingu sapi. Itu untuk tabungan apa Pak? Ya orang sempat didol pun sedo rumiyin kok. Maksud saya yang pensiun-pensiun ini yang sudah dicukupi oleh Allah niku masa tua ndak usah ngingu sapi. Yang ngingu sapi mungkin tapi diingokne orang. Pak aku ki lek kon ngarit ra kuat wis nyo. Monggo. Masalahnya sapi sakniki ngalem. Nggih, koyok raja. Karek ngono teko dhewe nggih. Lah orang dulu itu pinter Pak. Saya ndak mau diperbudak oleh sapi-sapi saya, oleh onta-onta saya. Lek pengen sing cerdas malah peternak bebek Pak. Teng Tulungagung niku lek usum bebek usum dicolne Pak, ditumpakne ledok. Oh kayak dicolne. Bebek ini LKBB baris berbarisnya luar biasa Pak. Dadi lek dong baris ngono ki yo nang pinggir Pak. Ngono ki yo baris Pak. Ora enek bebek pating sle gence terus nyebrang dalan mboten wonten. Bebek niku lurus. Masih jumlahe 1000. Pokoknya nang pinggir dalan. Engko mlebu nyang jero sawah. Enak. Sing ngangon niku ya dolanan HP, maca Quran. Piye wareg? Mbek, kok mbek. Bebek iki piye? Wek berarti wareg. Ayo balik balik Pak mlebu nunu mlebu nyang jero ledok ngoten niku. Masuk yang jero masuk lagi. Penak. Niki bebek niki rada cerdas nih bebek niki. Cobi mendo jenengan. Yo, colne. Alah melayu hilang, Pak. Makanya kita perlu belajar dari orang-orang dulu. Orang dulu itu kalau memberi makan itu dicolne nang gone padang pasir. Padang rumput. Nah, kita kembali lagi ke nomor 10 ini. Suamiku itu punya unta banyak. Tapi unta banyak itu yang di kandang lebih banyak daripada yang dilepas. Apa artinya? Jadi sing ning kandang kuwi luwih akeh timbang sing diculno. Artinya apa Bapak Ibu? Katsiratul mabarik, yang dekem di kandang lebih banyak, wa qalilatul masarih, yang dicolne lebih sedikit. Kenapa? Karena yang di kandang ini siap untuk disembelih. Karena tamunya datang terus Pak. Makanya nyuwun sewu, iki unta iki oke sing ning kandang. Kenapa? Supaya siap untuk disembelih. Ya sing kuru-kuru colne, sing lemu-lemu di Masya Allah. Ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang sahabat bernama Abu Darda. Abu Darda ini memang termasuk orang yang sangat menghormati tamu. Dan teng tamu niku ya Allah ngidap-ngidapi. Satu ketika ada tamu yang datang kepada Abu Darda. Datang tamu kepada Abu Darda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kulo badhe tamu Abu Darda. Ya, langsung yang buri. Disuruh langsung teng kandang. Berarti kandangnya wonten Bingking, kandang kok ning ngarepan niku. Kandang. Langsung kandang. Untuk apa? Pilih unta yang paling gemuk di antara unta-unta saya. Langsung suruh milih unta yang paling gemuk. Nah, ini tamu ini langsung ke belakang. Bingung, Pak. Lah untane kuru kabeh, Pak. Jadi kata Abu Darda, cari yang paling gemuk tapi untane kuru. Hanya satu tok yang gemuk. Siji tok sing gemuk, Pak. Akhirnya kan sungkan. Nah, lek niki mangke terus kula pilih sing lemu gek mek siji ndak yo sing turah karek sing kuru-kuru. Akhirnya si tamu niki nuntun unta kuru. Unta yang kurus dituntun ini. Abu Darda lihat marah Pak Abu Darda. Saya sudah bilang sama kamu, pilihan unta sing lemu. Lah kok tuntun unta kuru. Lah tamu niki bingung. Ngapunten. Lah untane jenengan ki kuru kabeh. Nggih. Sing lemu niku namung setunggal niku mbok menawi babone. Lah nek niku mangke kula belah babone terus piye ndak yo entek untane jenengan. Wis to, aku luweh wedi. Saya lebih takut nanti dihinakan di hari kiamat oleh Allah gara-gara ndak menjamu tamu
daripada sekarang saya harus kehilangan unta gemuk saya. Lebih baik saya sekarang kehilangan unta kurus saya, kehilangan harta saya yang berharga, daripada saya nanti di hari kiamat harus dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil unta gemuk saya. Balik neneh. Ambil unta gemuk. Wis, akhirnya yo karek sing kuru-kuru niku, Pak. Masya Allah. Ini menandakan bahwa Abu Darda ini adalah sangat menghormati tamu. Jadi untanya tadi lebih banyak yang di kandang. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak yang disembelih. Kemudian dikatakan idza sami'na sautal mishari, ketika unta-unta itu mendengar, mishar itu suara musik, Pak. Just pokoknya suara khas kalau ada tamu. Mungkin pada saat itu kalau ada tamu itu zaman jahiliyah dulu ya, zaman Badui dulu itu ada mungkin ada rebana dipukul, Pak, untuk menghormati. Jadi kalau ada tamu, kalau sekarang kan tidak ada rebana, sekarang kan pencet Assalamualaikum kan gitu ya. Ting tong atau nih kok. Kalau dulu ada tamu yang datang niku disambut dengan deng deng, itu berarti ada tamu. Deng. Lah unta niki lek sampai dengar kata deng deng. Wah, iki alamat iki. Alamat iki. Ayo sapa sing arep dibleh iku, ngoten lho, Pak. Pokoke lek krungu dung. Wah, iki pucet kabeh unta, Pak. Bah, engko aku saja sing paling lemu gitu. Idza sami'a sautal mishari, kalau sudah mendengar suara dung ngot niku langsung unta-unta guys ndelik. Idza sami'na sautal mishari, kalau mereka unta-unta itu sudah mendengar suara dung niku mau aikonna annahunna hawalik, mereka yakin bahwa salah satu dari mereka akan disembelih. Masya Allah. Jadi suami yang nomor 10 niki adalah suami yang sugih tur loman. Sugih tapi dermawan. Makanya sultan kita ini sebenarnya melihat orang kaya, mohon maaf Bapak Ibu, melihat orang kaya itu sebenarnya bukan melek sugih enggak, tapi melek lomone. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, di dalam hadis itu ada istilah ghibtoh, sering kita sampaikan. Ghibtoh itu artinya kita iri dengan kebaikan orang karena kita ingin seperti itu, Pak. Yang pertama ghibtoh, iri ketika kita melihat ada orang yang kaya terus loman, mele awake dhewe, Pak. Jenengan punya tetangga, punya teman jamaah yang kaya raya tapi kemudian dermawannya luar biasa. Pak Ustadz, separuh dari kekayaan saya sumbangkan untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk kegiatan dakwah Pak Ustadz. Ngono iki adek kudu melek, Pak. Orang melek krana lek ngaji mobil apik hari. Orang melek kuwi biasa numpak mobil apik karo mobil sing mboten apik niku padha-padha, Pak. Oke. Jadi jangan pernah melek dengan begitu. Biasa mawon. Wong mobil apik ora digawa meninggal dunia. Nggih napa mboten, Pak? Ndak dibawa mati. Nah, jadi orang yang nomor 10, suami yang nomor 10 ini adalah suami-suami yang kaya, kemudian dia sangat menghormati tamunya. Orang yang kaya kemudian dia memuliakan tamunya. Baik, Bapak Ibu, sekilas akan kami bacakan kembali bagaimana adab menerima tamu yang mungkin berbeda dari yang dulu ya. Yang dulu juga pernah kita tuliskan adab menerima tamu. Yang pertama hadirin Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah, adab menerima tamu itu yang pertama sesuai dengan hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang pertama, tuan rumah itu harus memuliakan tamunya. Satu. Jadi tuan rumah itu harus apa? Sahibul bait itu memuliakan tamu. Yang kedua, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Kalau ada tamu datang itu, oh Masya Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome, sugeng rawuh. Ucapkan seperti itu. Itu menandakan bahwa jenengan senang kalau kedatangan tamu. Ucapkan dengan wajah yang berseri-seri, Masya Allah, monggo. Meskipun tamu itu datang jam 12:30 malam.
Capek-capek baru pulang kerja wayang gletak. Assalamualaikum. Padahal sik lekas rip ngantuk ora karu-karuan. Kita datang, raup dulu. Kemudian kita sambut dengan wajah yang gembira, ucapkan selamat datang. Wah, ahlan wa sahlan, monggo dah. Kemudian yang ketiga, usahakan menerima tamu itu dengan pakaian yang rapi dan sopan. Nggih, dengan pakaian rapi dan sopan. Niki napa? Onde-onde, Pak. Masya Allah. Yang depan belum dapat. Maksudnya depan saya, bukan saya. Susah juga lek ngaji karo makan onde-onde kan berat nih. Monggo silahkan jenengan pokoknya dinikmati mawon. Ngaji niku pokoknya seneng, nggih. Jadi menerima tamu itu dengan pakaian yang depan, Pak, yang depan. Pakaian yang rapi, jangan obros-obros, bangun tidur, ya Allah apalagi ibu-ibu, dasteran bareng. Ganti baju, Bu. Daster jangan buat nerima tamu, pakai yang rapi. Bapak juga begitu. Kalau bisa menerima tamu jangan dengan kaos. Ganti baju. Masya Allah. Jungkasan se. Pakai minyak. Oh, mandi dulu, mohon maaf. Mandi dulu. Mandi yang bersih. Kemudian pakai baju yang rapi. Pakai sarung, kemudian pakai minyak wangi, wedaan. Oh iya, bapak pada usah. Pokoknya sing resik lah. Nah, sarungan mboten napa-napa. Menyambut tamu. Jangan menyambut tamu dalam keadaan obros-obros. Tidak rapi. Nggih, obros-obros itu yo ndak rapi, Pak. Ngoten nggih, semoga pemirsa juga paham ini. Baik, kemudian ya, yang keempat tasofuh, salaman. Nah, kalau jenengan sekarang corona masih wedi-wedi salaman yo, yang ini ngapunten. Tapi kalau jenengan nanti kalau memang pandemi sudah lerem sudah ada, salaman ini penting, Pak. Jangan sampai nanti setelah pandemi ini terus gak ono salaman malih. Insya Allah, nggih. Semoga nanti pandemi segera berlalu. Pandemi sudah seperti virus biasa. Pandemi melemah terus wonge menguat. Jadi kalau nonton sepak bola, Pak, tadi malam Juventus lawan apa itu ya? Apa mambengi? Kulo keturun. Niku penontonnya ku gak ono sing maskeran. Kulo heran, Pak. Tiang Eropa ku mboten maskeran, Pak. Nah, karena memang di sana virusnya sudah menyerah kalah, Pak. Nah, nang Indonesia ini sementara dereng tek. Makanya jenengan kemana-mana masih pakai masker, monggo, silahkan, taati protokol kesehatan. Mboten rugi. Nggih, kula ngeten iki terus menganjurkan jenengan kalau keluar opo neh lek ning dalan, Pak, nek mboten maskeran dicekel polisi jenengan nggih. Nggih, pokoknya taati dulu protokol kesehatan. Nanti kalau satu saat coronane wis sudah melemah, jenengan sudah menguat, sudah kembali normal lagi insyaallah. Tapi yang jelas kalau cuci tangan niku terus niku. Artinya itu untuk kesehatan. Baik, salaman, lek perlu salaman ini diceketem sing kuwenceng, kados Pak Arif. Kulo hafal nih Pak Arif lek nyalon. Nah, kebetulan jempolan kulo asam muraten. Boten apa-apa. Sakniki pindah teng kiwa, alhamdulillah, Pak. Lek riyen tengen iki dipitheti, wah kulo mbubung kok, Pak. Sekarang pindah ke kiri. Jadi lek salaman pun boten krasa sakniki, alhamdulillah. Baik. Jadi salaman itu bukan hanya merontokkan dosa, tapi juga menambah syukur-syukur kalau dirangkul. Kalau orang Arab itu cipika, lek teng mriki kira-kira umum napa ngoten niku. Tapi sama sesama bapak, kalau ibu mboten nggih, Pak. Enggak usah, ibu enggak usah salaman. Baik. Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya menerima tamu itu yang kelima, buat tamu kita nyaman. Pokoknya usahakan tamu yang datang itu nyaman, Bapak Ibu. Nyaman. Sembuh piye? Apakah khusus di ruang tamu dipasang AC atau paling boten wonten kipas angin sehingga tidak sumuk nggih. Memang sumuk kadang-kadang rumah yang apalagi rumah-rumah lawas niku yang cendek-cendek niku kan sumuk, Pak. Makanya dipasang AC atau dipasang atau kursinya kursi yang kados ngeten iki lho, Pak. Kula iki nek ngaji kayak kursi ngene iki ya rada suwi.
Mejane barang anyar, masyaallah. Barakallah niki. Sing nyumbang meja niki muga-muga mlebu swarga. Rasa disebutne namane. Masyaallah. Nggih beda ngaji karo meja sing wingi kae karo meja sing niki. Iya, lek iki kan iso mlayu maju mundur mejane niki. Neng jero TV barang rada apik ora, Pak? Insyaallah. Nggih, kita doakan nanti Al Furqan ini ke depan kayak yo semoga-moga, Pak. Wis ora mampu untuk melanjutkannya. Semoga-moga tambah nyaman ngoten nggih. Masyaallah. Ya sembuh nyaman iki artine ya dhewe-dhewe. Monggo takmir diterjemahne dhewe-dhewe. On, kita lanjut. Buat tamunya termasuk di rumah Allah ini loh, buat jamaah nyaman, masjid-masjid yang nyaman, Pak. Oh itu biasanya jamaahnya semangatnya nih, yang masjid kayaknya apa? Loh, bar sholat kita terus diingoni, atau di masjid itu enak nyaman, esis, anyep, karpetnya koyok kasur empuk. Sokone. Betul Pak, kita pernah cerita ya, salah satu masjid di Tulungagung itu empuk banget Pak, empuk gitu. Nyaman, buat tamunya nyaman. Kemudian selanjutnya, menerima tamu itu saat ada mahram. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu menerima tamu, diusahakan kalau tamunya, ya memang harus, kalau tamunya adalah laki-laki ada mahram di situ. Apakah ada anak putra panjenengan atau ada siapapun, yang penting ada yang tidak berdua, tidak kholwat ketika menerima. Bapak-bapak nggih ngoten, tamunya rondo. Tamunya ibu datang ke rumah sendiri. Maka kalau bisa, kalau dalam keadaan seperti itu, mohon maaf, ini pengecualian, bisa menerima tamu di luar rumah. Mohon maaf nggih Bu, niki mboten wonten sinten-sinten wonten di rumah, ndak ada siapa-siapa Bu. Kita duduk di luar saja. Itu adalah untuk menjaga fitnah. Kemudian yang ketujuh, menyajikan hidangan. Bon, ini sudah sering kita sampaikan. Jangan sampai angguran. Yang kedelapan, kalau menawarkan menginap. Ini termasuk adab menerima tamu. Jadi lek wonten tamu niku ditawani napa? Nginap. Apalagi bertamu di malam hari. Nyepeng ngriki mawon nggih. Mas Yogi basa basi. Tapi diusak, monggo nyepeng ngriki mawon, nginep ngriki mawon. Itu bagus, Pak. Dan memang dianjurkan seperti itu. Apalagi orang perjalanan jauh, maka kita tawarkan untuk apa? Menginap. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, adab menerima tamu itu adalah ketika tamu pamit, kita antarkan pulang. Maksudnya enggak teko ngomahe mboten. Maksudnya diantarkan sampai minimal sampai depan rumah. Ojo kok tamu pamit dicuwelne ngoten mboten. Tapi adabnya kita antar sampai depan rumah atau mungkin sampai kendaraannya dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Sekarang hadis yang terakhir, insya Allah kita selesaikan di nomor 11, karena memang hanya sampai nomor 11. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalatil hadiyata asrah, berkata istri yang ke-11, Zauji Abu Zar'in, suamiku adalah Abu Zara. Suamiku ada apa? Abu Zara. Ini kunyah Pak, bukan nama aslinya. Pokoknya Abu itu kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Tapi biasanya nama panggilan untuk memuji. Abu Zara itu berarti nama kunyah untuk memuji Pak. Apa artinya? Suamiku itu Abu Zara. Abu itu bapak, Zara itu tandur. Jadi laki-laki yang suka nandur. Dalam artian dia itu lemah ombo, semangat bekerja. Ya situlah suami saya. Makanya disebut dengan Abu, pokoknya yang sawah ya Pak. Jadi tukang yang sawah mawon. Sampai ireng mana Pak. Abu Zara. Nah, niku untuk kunyah, untuk menyebut bahwa orang ini suka nanam, tanahnya luas, berarti sugih. Abu Zara. Lek pengajian tukang turu, Abu Naum. Zauji Abu Naum. Suamiku tukang tidur. Kalau suaminya dangling tukang lupa, Abu Nawas. Abu Nawas niku rodok pikun, dalam artian tukang lupa. Lek tukang makan, Abu Akil, tukang makan. Jadi ini menandakan bahwa suaminya ini Abu Zar, orangnya giat, tukang nandur, semangat, lemah ombo. Kunyah.
Kunyah Pak. Baik. Suami saya adalah ahli pengajian, Abul Ilmi. Woi, bapak oh, suami saya adalah ustadz besar, kiai besar, Abul Ilmi, bapak ilmu. Itu namanya kunyah Bapak Ibu. Baik. Suamiku adalah Abu Zara. Wama Abu Zara, dia menyampaikan si istri nomor 11 ini, siapa itu Abu Zara? Ini untuk membuka pembicaraan. Siapa itu Abu Zara wahai teman-temanku? Kemudian dikatakan anasa min khuliyin udhunayya. Abu Zara ini kan suaminya si yang nomor 11 ini. Si nomor 11 itu mengatakan, suamiku Abu Zara. Tahukah kamu siapa Abu Zara? Kemudian si istri mengatakan, anasa min khuliyin udhunayya. Aku sebagai istrinya Abu Zara ini, telingaku dipenuhi dengan perhiasan anting-anting. Jadi kupingnya ini gondel sampai kabotan Pak. Ini tandanya apa? Suamiku itu senang membelikan perhiasan untuk saya. Jadi seminggu pisan iki dijak neng toko emas. Suamiku itu senang memberi saya perhiasan. Masya Allah. Niki suami yang baik atau suami yang tidak baik? Masya Allah. Masya Allah. Wonten Pak sing kados ngeten niku. Masya Allah. Jadi tubuhku ini penuh dengan perhiasan. Kalungku, gelangku, antingku. Pokoknya saya punya banyak perhiasan. Satu. Kemudian wamala amin syahmi adudayya. Lenganku ini penuh dengan gajih. Yang pertama, tubuhku penuh dengan perhiasan, kemudian lenganku penuh dengan gajih. Tandanya apa? Ideal. Arep muni lemu ki ra penak kula. Dadi penuh dengan gajih. Loh, pertanyaannya kenapa kok lengan? Karena biasanya orang itu kalau dilihat lengannya itu lemu, berarti badannya ora enak, tangannya lemu terus awake kuru niku mboten wonten, Pak. Atau badannya gemuk, tangannya kuru niku mboten wonten. Ya kalau tangannya gemuk berarti badannya, maksudnya ini gemuk proporsional. Cuman begini Bapak Ibu. Memang salah satu keberhasilan suami dalam rumah tangga itu adalah ketika menjadikan istrinya itu gemuk, Pak. Orang Mesir itu Bapak Ibu, orang Mesir itu dia akan lek kumplumpuan ngeten iki. Kalau istrinya kurus, dinyek Pak, aib itu, Pak. Jadi pas arisan ngoten nggih kok bawa istri, utawa pas becek, besan bawa istri kok kurus. Kuwi nyang majelisnya dinyek, Pak. Ora kok ingoni. Ora kok ramut. Ngoten. Jadi sukses, Pak. Ngoten. Oh ngoten nggih, Pak. Alhamdulillah. Makanya sampai sekarang di Arab itu kalau ada istri yang kurus, aib untuk suaminya. Jadi kalau ada suami kok istrinya gemuk, itu kebanggaan, Pak. Jadi koyok nuntun, no Pak. Inukin. Sewenang nyapa? Orang nek sing ngelok-ngelok nih, padahal batinnya tersiksa, Pak. Sing penting gak dilokne wong lah, ora apa-apa lemur ritek. Loh, maaf, kenapa memang orang Arab itu banyak yang gemuk? Karena mereka memang hanya di rumah saja. Wis ra tau senam, ra tau olahraga. Wis pokoknya hanya dapur, sumur, ayo makanya halah, ndak usah ngenteni anak loro Pak, belum punya anak usah gitu, namanya madam, ablah itu, gemuk Pak, gemuk itu, masya Allah. Tapi suami kayak biasanya suaminya kurus Bapak Ibu, disedot karo sing wedok nih. Tapi itu kebanggaan bagi mereka. Inilah kesuksesan saya sebagai suami. Istri saya gemuk. Tapi lek kaya ngono ya kelemon maksudnya lek ngoten niku. Artinya ideal ngoten nggih ya berisi ngoten lah. Ini loh. Lihat kata si Ummu Zara, kata istrinya Abu Zara, ini lenganku penuh gajih. Gemuk katanya. Berarti menandakan apa? Menandakan kalau suami saya itu
ngopeni aku dengan baik, memberi makan aku dengan cukup. Makanya aku, ibu-ibu ada yang kurus ini, Bu? Halo, halo? Enggak ada, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Yang pertama tadi apa? Tubuh saya atau badan saya penuh dengan perhiasan karena suami saya rajin memberikan saya perhiasan. Suami yang hebat ini, Bu. Pengen apa, Dek? Kalung, gondel, anteng, ceplian, gelang, tak sarah. Luar biasa. Istri itu paling seneng itu kalau diberikan perhiasan. Leres apa leres, Bu? Masya Allah. Kalau Pak, pun kurang banter. Leres apa leres? Kalau Pak. Nah, baik. Lanjut. Nggih. Terus wabajahani fabajahat ilayya nafsi. Suami saya itu pinter menyenangkan hati saya. Pokoknya iki Pak Ustadz, suami saya itu humoris, seneng guyon Pak Ustadz. Jadi tenggriyon niku ya Allah, kula niki guyu mawon seneng. Pokoknya sudah dekat dengan suami saya itu seneng, pinter menghibur saya. Mas yo kula niku pegel, ndak sita begel kula Pak Ustadz. Dadi guyoni. Jadi suami-suami yang humoris itu penting, Bapak-bapak. Jadi nyun sewu nggih, awake dhewe iki nyun sewu. Dari kantor, dari tempat kerja punya masalah, sampai rumah jangan dibawa ke rumah masalah itu. Wes, masalah diparkir di halaman rumah. Sampai rumah itu sudah ganti topik pembahasan. Contoh, jenengan adalah seorang pegawai satu dinas pertanian umpamanya. Bar ngurusi masalah wereng karo sama hama. Sampai rumah yo aja bahas wereng karo homo. Ketika sama istri sudah jangan bahas itu lagi, bahas yang lain. Temanya tema yang lain, bahas tema yang baik. Apakah itu bahas tema yang pokoknya tema-tema yang menyenangkan Bapak Ibu. Jangan membawa masalah luar ke dalam rumah, ini nanti bahaya. Stres yang jobot di mlebu omah, nanti rumah tangga akan bubrah nih gimana. Jadi suami saya itu bajahani fa bajahat ilayya nafsi. Pinter membahagiakan aku Pak Ustadz. Apakah itu dengan guyonannya, dengan candaannya, dengan gestur tubuhnya, atau dengan uangnya Pak Ustadz. Terakhir nih sing paling cocok. Wes rasa guyon rite, sing penting duit langsung plek ngono. Marem kula Pak Ustadz. Sapa sing guyu bianter. Nggih niku Pak Ustadz, wis ndak apa-apa ndak lucu Pak Ustadz suami kula. Sing penting duwike niku plek ngoten mawon Pak Ustadz. Kita lanjut. Jadi pinter menghibur istri. Terus, Masya Allah ini Bapak Ibu. Wajadani fi ahli hunaimatin bishikin. Suami saya itu memungutku, mengambilku dari keluarga yang hunaimah, yang punya harta sedikit. Kula riyen niku melarat Pak Ustadz. Orang tua saya tidak punya apa-apa, paribasane kula riyen niku tiyang sing mboten gadah napa-napa. Suami saya orang kaya, mau mengambil saya sebagai istri Pak Ustadz. Diambil, kan sekarang rata-rata tidak mau. Sugih ya kudu oleh wong sugih. Tapi itu enggak Pak. Suami saya kaya, saya miskin, tapi dia mau mengambil saya menjadi istri. Saya diangkat dari kemiskinan malah dadi. Kemudian faja'alani fi ahli Suhailin. Setelah saya jadi istrinya, saya malah punya banyak kuda. Malah duwe banyak mobil, Pak. Biyen sepeda ontel mohon kredit, Pak. Setelah saya jadi istrinya, jadi orang kaya, kuda saya malah banyak, malah kathah mobil kula. Wa atiten unta kula nggih, Pak. Dadi intine iki melarat malah sugih gara-gara menikah dengan Abu Sarek, Pak. Masya Allah nih. Yes, masih ini. Kemudian wadaisin. Apa wadaisin itu? Wadaisin itu adalah suami saya itu punya banyak orang yang menanam di sawahnya. Kenapa maksudnya? Maksudnya punya banyak buruh. Jadi dia tidak rela melihat saya ke sawah matun. Melihat saya ke sawah gejek. Gitu kan? Suami saya itu pokoknya tidak rela Ustadz kalau saya ke sawah panas-panasan. Ditanya sama, mama kemana? Mama mau gejek nak.
Lah wong mama kok arep gejek. Mama arep derep le. Akhirnya delamakane ngapal. Bathuke enggak ya bathuke alhamdulillah tetap terjaga kudungan. Jadi kudungan ini lek dong yang sawah tok. Jadi suami saya itu ndak rela untuk saya kerja keras. Wes, Dek, sampean tak jadikan istri bukan untuk saya jadikan pembantu atau buruhku, tapi sampean jadi istriku untuk aku muliakan sebagai ratuku. Terus kula nyapa wis nang omah ae. Segala kebutuhanmu tak cukupi. Bagaimana, Bu? Nggih ngoten sakjane karep kula Paus. Makanya kalau ada Islam itu menganjurkan istri itu ndak usah nyambut gawe niku memang bener, Pak. Sing kangelan suami istri ki asline nang omah karek ngutang, Pak, pajek, Pak. Lah ngono kok gelem trunyukan nyambut gawe. Akhirnya lek kesel, ngrugo. Kesel Mas aku kesel. Lah sing angkot nyambut gawe ki lho sapa? Wis tak pengen nyambut gawe bangga nek aku pokoknya nyambut gawe, mosok kekeselan akhirnya. Kewajiban terlalaikan, hati-hati para ibu. Daes punya banyak buruh untuk Pak. Sehingga istrinya, saya ini enak banget, moro mek ngirim. Oh, yo sapa iki lho kiriman ngoten. Ora melok trunyukan bludut kena endot niku mboten. Makanya istrinya resik, mening. Makanya istrinya wong sugih-sugih resik, Pak. Nyetir mobil, woi turun dari mobil niku. Wah. Besan barang ki kita ya wayu. Tapi lek sing gene yang sawah, besan iki tumpakne kol buntung niku. Sangu pepe waro minyak angin. Baik. Jadi suamiku ini punya banyak buruh supaya saya tidak usah kangelan, supaya saya tidak usah bekerja, supaya saya tidak usah nyang sawah itu, punya banyak buruh pembantu. Terus wa munakin. Oh maaf, kalau yang dais itu punya banyak unta, Pak. Suara unta di atasnya ada yang dibagi orang. Baik. Dais ini yaitu tadi wa munakin ini yaitu tadi punya banyak buruh. Mohon maaf. Dais itu adalah punya unta yang di atasnya ada barang-barangnya. Sugih maksudnya. Mohon maaf. Dais itu punya unta yang di atasnya ada barang-barangnya, artinya kaya, punya keperluan. Dais itu. Munakin punya buruh yang dipekerjakan. Kemudian fa'ing dahu akulu fala uqabbah. Saya sampaikan kepada kalian bahwa aku tidak bisa menyampaikan kejelekan suamiku. Artinya apa? Suamiku tidak ada kejelekannya. Aku tidak bisa menyampaikan kejelekan suamiku karena memang suamiku tidak ada jeleknya. Terus disampaikan wa arkudu fa'atasobbah. Kalau aku tidur, aku bangun tidur itu fa'atasobbah. Bangun dalam keadaan nyaman. Jadi bangun tidur itu wis tanpa beban, Pak. Kan ada istri-istri bangun tidur mikir utang. Tangi turu ki, bahkan tidur pun dihantui oleh ada yang bangun tidur, ya Allah Mas, masa opo ya kingko Mas. Ini si Ummu Zara, istri Abu Zara ini bangun tidur itu betul-betul fresh, betul-betul seger, menatap hari esok dengan bahagia. Enak, yang dimasak sudah ada, fasilitas cukup. Pokoknya alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah bangun tidur itu seger, senang, bahagia. Tinggal mengecup kening suami saya. Jadi kurang nopo nih Pak. Jadi sing nomor 11 ki dunia hayal nih Pak. Tapi moga-moga saged ngeten iki nggih mangke awake dhewe nggih. Istri-istri ini bangun tidur itu wis enek sing sudah ada yang Masya Allah ada yang menyediakan kopi, moro kopi Pak. Bangun tidur itu raup ki kerane moro dhewe Pak. Iya wudu ki juru-juru. Salat masjide moro dhewe Pak. Ibaratnya niku pokoknya wong sing penak niki. Bangun tidur niku seger kewarasan, Masya Allah. Enek sing bangun tidur wis ngeluh, ya Allah Dek. Wonten nggih bangun tidur ngeluh niku. Baik, kita lanjut. Bangun tidur enak. Wa asrabu fa'atakommah, minum pun puas. Minum itu gelak wis pokoke los minum niku Pak. Karena sembarang minuman ada, pengen jus jambu ada, jus jeruk ada, pengen jamu nggih wonten, pengen es wonten, pengen air anget wonten, karek jeglek nih banyu anget rasa godok, wong sugih kok godok.
Tiang sugih rek cetek ngoten banyu panas. Dispenser, Pak. Beda karo sing ratek sugih-sugih. Bu, Pak, banyu panas. Sik, Pak, godhok 5 menit. Kemudian Ummu Zar, Ummu Abi Zar. Bagaimana dengan ibunya Abu Zar? Ibunya Abu Zar ini sekarang dia menceritakan ibunya Abu Zar. Wau ceritane Abu Zar. Ibunya Abu Zar. Ibunya Abu Zar adalah Uku Muhawat Rodah, perabotnya luas, sugih. Memang ibunya kaya. Tadi kan kita sampaikan, Abu Zar ini balungannya gede, Pak. Makanya dia menikahiku karena memang dia sudah kaya dan saya miskin. Ibunya sugih, perabotannya luas. Wa baitu hafasah, rumahnya besar. Matja'uhu kama salisat bati. Wah, tempat tidurnya baik. Oh, ini adalah anaknya. Itu ibunya tadi. Ibunya perabotnya luas, rumahnya luas. Kemudian yang selanjutnya Ibnu Abi Zar. Bagaimana dengan anaknya Abu Zar? Anaknya Abu Zar ini madja'uhu kama salisat batin. Tempat tidurnya dari pelepah kurma. Ternyata anaknya Abu Zar ini adalah anak yang sederhana, Masya Allah. Bapak ibunya sugih, tapi anaknya Masya Allah, Pak. Dan anak-anak sekarang kan jarang yang begitu. Bapaknya sugih biasanya gaya hidupnya, tapi dia enggak, Pak. Bapaknya sugih tapi biasa-biasa aja. Tempat tidurnya dari pelepah kurma. Watus biuhu dhiraul jafrah, sudah mengenyangkan dia kikile kambing kecil, makannya pun juga tidak mewah-mewah banget. Oh, ini Masya Allah. Maka siapapun yang sekarang kaya, didik anak-anak kita untuk hidup sederhana. Kemudian bintu Abi Zar. Bagaimana dengan anak perempuan Abu Zar? Fa bintu Abi Zar entu tau'u abiha wa taumiha. Anak perempuannya Abu Zar ini anak yang taat kepada bapaknya dan taat kepada, berarti memang bagus pendidikan anaknya, Pak. Ini sukses mendidik anak. Yang anak laki-laki dididik sederhana, yang anak perempuan dididik taat. Kemudian Jariyatu Abi Zar. Bagaimana dengan pembantunya Abu Zar? Fama Jariyatu Abu Zar. Tahukah kamu pembantunya Abu Zar? La tabussu hadisana tasbitan. Pembantunya Abu Zar itu dia akan bisa menjaga rahasia tuannya. Hati-hati pembantu-pembantu, jangan, kan ini mesti dengar toh, Pak. Pembantunya majikannya tukaran, majikannya ngomong apa kan biasanya pembantu dengar. Pembantunya Abu Zar mampu menjaga rahasia dari majikannya. Wala tunakkisu mirotana tangkisan. Dia bisa menjaga barang-barang majikannya. Orang kok digawani mulai. Kecuali memang yang boleh dibawa pulang. Dia bisa menjaga barang-barang majikannya. Qalat, kemudian Ummu Zar mengatakan, kharaja Abu Zar'in wal autabu tamkhud. Satu ketika Abu Zar keluar rumah di masa persusuan, banyak hewan-hewan yang menyusui. Kemudian waktu itu mungkin pasar malam menapa ngoten niku, Pak. Keluarlah Abu Zar. Falaqiya imra'atan ma'ah waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti hasriha birumanataini. Ketika beliau keluar Abu Zar ketemu dengan rondo anak dua, badannya montok. Badannya baik, bagus. Dia punya anak dua tapi badannya ideal, Pak. Nek lek cara sakniki gitar napa? Gitar serondakan. Pokoknya bagus, Pak, badannya. Ketemu janda anak dua, badannya seksi. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Zar kepencot ambek rondo anak loro niku wau. Kemudian apa itu? Fatallaqoni fanakaha. Kemudian setelah kepencot ambek rondo niku wau, Abu Zar menceraikan saya. Wes ra sida ngefan niku ibu-ibu iki. Setelah Abu Zar melihat janda tadi yang cantik tadi kepencot, akhirnya kula diceraikan, Pak. Terus setelah menceraikan saya menikahi janda itu. Bu, bagaimana, masih ngefan sama Abu Zar, Bu? Tapi istrinya itu, kita lanjut Bapak Ibu. Fanakah tu ba'dat, wes, cukup sampai situ. Dia menikah dengan janda tadi, wes, bareng ngono rata terus nih. Kemudian si wanita tadi, si wanita Ummu Zar yang dicerai tadi, fanakah tu ba'da dzalika rajulan sarian. Setelah itu saya menikah dengan laki-laki sarian. Sarian itu yang mulia. Aku dapat, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah aku dapat suami lagi yang mulia juga. Jadi penak niki, uripe memang penak niki Ummu Zar niki. Jadi berarti cerai terus dapat pengganti yang mulia. Wa akhadha khotiyan.
Dia itu kesatria, tukang perang. Mungkin panglima waktu itu. Wa araha aliyani aman sarian. Dan suami yang kedua ini juga memberikanku fasilitas yang luar biasa. Apa sing tak jaluk dipenuhi, dicukupi, kata Ummu Zara. Dia memuliakanku, memberikanku binatang ternak yang banyak. Wa a'tani min kulli raihatin zaujan. Dan dia itu memberi semua kebutuhanku tanpa mengurangi sedikit pun. Wa qala kulli Ummu Zara, dan dia selalu mengatakan, wes istriku Ummu Zara, makanlah sepuasnya, dek, makan sepuasmu. Silahkan kamu makan apa aja, silahkan. Berarti memang ini dicukupi secara makanan. Kemudian wamiri ahlaki, kemudian berikan kepada keluargamu apa yang mereka butuhkan. Jadi suami yang kedua ini juga sangat perhatian kepada keluarganya Ummu Zara. Falau jama'tu kulla syai'in, tetapi Bapak Ibu yang menarik, kalau saya mengumpulkan seluruh pemberian suami yang kedua ini dengan apa yang saya dapat dari Abu Zara yang telah mencerai saya, pemberian suami yang kedua ini tidak ada seujung kukunya dibanding pemberian Abu. Berarti meskipun dicerai dia tetap menyanjung Abu Zara. Padahal sudah diapakan? Suamiku yang kedua ini baik banget kepada saya, tapi meskipun demikian apa yang diberikan Abu Zara kepadaku lebih besar daripada yang diberikan suamiku yang kedua. Penutup, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqala li Rasulullah berkata kepadaku setelah mendengar itu, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Ya Aisyah, perlakuanku kepadamu wahai Aisyah, kata Rasulullah, seperti perlakuan Abu Zara kepada Ummu Zara. Maksudnya sebelum mencerai, Pak. Sebelum mencerai. Tadi kan akhirnya diceraikan oleh Abu Zara. Masya Allah. Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, ada 3 yang penting di malam hari kita lakukan, Bapak-bapak. Mohon maaf. Yang pertama, sempatkan ngobrol dengan istri. Sempatkan ngobrol dengan istri. Yang kedua, Bapak-bapak, dengarkan curhatan istri. Yang ketiga, kalau memang berkomentar, kalau memang mau menjawab, maka komentarlah dengan komentar yang adem dan menenangkan hati. Insya Allah. Baik, kira-kira bagaimana? Kita sudah membaca 11 sifat suami-suami ini. Monggo kita ambil yang positif. Ya, terutama adalah Abu Zar. Kecuali yang kepencet rondo niku, nggih. Nah, ini bahaya ini. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, semoga bisa kita ambil kemanfaat. Mohon maaf, ini agak panjang ini tadi pembahasannya karena kita harus selesaikan. Dan nanti di pertemuan datang sudah kita pindah judul lagi, insya Allah di Sabtu depan kita akan membahas tentang tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan barokah rahmatnya kepada kita semuanya. Kita semuanya diberikan hidayah istiqomah dan akhirnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau memang agak molor, mohon maaf sekali, dan semoga ini bermanfaat, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.